Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Ibu temui dalam keadaan sehat. Gimana anak-anak, sehat semua? Sehat. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan judul Tatwa Masi. Sebelum Ibu melanjutkan, mari kita mencakupkan tangan mengucapkan penganjali. Ayo anak-anak bangun semua, sudah siap? Tangannya dicakupkan di dada. Om Swastiastu. Masih semangat anak-anak? Luar biasa. Terima kasih anak-anak, pada hari ini anak-anak sudah mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya, marilah kita berdoa. Anak-anak silakan berdiri dengan mencakupkan tangan di dada dan tidak boleh tengok kanan kemari. Fokus arahkan ke Ida Sang Widiwasa yang apa Ibu sampaikan nanti, agar selamat dan sampai apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai. Om Bhurvasva Tat Savitur Varenyam Bharga Devasya Dhimahi Dhiyo Yonan Prachodayat. Digosok-gosok tangannya anak-anak ya, terus digosok, terus ditempelkan di pipi. Silakan anak-anak duduk dengan tenang, duduk dengan rapi. Dan sekarang dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran Tatwa Masi, kita yuk bernyanyi agar lebih semangat menerima pelajaran Ibu, yaitu nyanyian Potong Bebek Angsa. Hitungan ketiga kita mulai ya. Semuanya anak-anak sudah berdiri? Ya, terima kasih. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali, Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Naik kereta, turun di jalan, aduh capeknya jalan-jalan saya. Sampai di rumah dimarah sama ibu karena terlambat datang ke sekolah. Masuk ke hutan, curi rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Tepuk tangan, pinter semuanya ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sekarang siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semuanya? Real semuanya hadir temannya? Ya, semuanya sehat semua. Anak-anak ingat jaga kesehatan dan cuci tangan dengan sabun. Dan kalau keluar rumah ingat pakai masker. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yaitu Tatwa Masi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dalam segi sosial, yaitu bagaimana anak-anak dapat menerima pelajaran dengan temannya, apakah dapat diterima dengan sopan dan santun. Dalam segi pengetahuan, apakah anak-anak bisa menerima pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini dengan baik dan dapat dicermati dengan tenang dan sesuai yang Ibu sampaikan tadi. Terus dari segi sifat spiritual, itu Ibu sudah tadi nilai bagaimana anak-anak untuk berdoa dan mencakupkan tangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran bagaimana anak-anak bisa menerima pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan anak-anak bisa menerima dengan baik dan duduk dengan tenang. Silakan ambil bukunya, pensilnya, apabila perlu dicatat silakan dicatat ya anak-anak ya. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Ya, luar biasa ya anak-anak, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan
sebuah gambar. Nih anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Ini ada 3 gambar, 1, 2, 3, 4 ya. Ini gambar apa anak-anak? Oh iya, orang yang memberikan sesuatu kepada orang tua, pinter. Terus yang ketiga, ini ada seorang anak-anak duduk, ada seorang perempuan, ada seorang laki, dan mempersilahkan seorang anak muda untuk duduk di sini karena ada bangku kosong, mengutamakan orang yang lebih tua dari dia. Terus yang ketiga, ada seorang anak kecil dibantu oleh seorang ibu untuk menyeberang jalan di jalan raya. Terus gambar yang ketiga adalah membantu seseorang untuk mengangkat barangnya. Dari sekian yang ibu ceritakan, sampaikan, ini adalah apa maksudnya anak-anak? Ada yang tahu? Oh iya, bagus ya, ada yang tahu. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup sendiri. Harus memerlukan dan selalu memerlukan bantuan orang lain. Ya anak-anak, sudah dicatat? Oh iya, sudah dicatat ya. Terus gambar yang kedua. Nih gambar yang kedua ya anak-anak ya. Ini gambar apa anak-anak? Ayo, di sini ada orang yang pakai kebaya, ada anak kecil pakai seragam olahraga, terus ada ibu-ibu yang pakai di kepala itu prawista, terus ada bantal, apa namanya? Ayo, menatap ya, karena baru sekolah dia, biar selamat di sekolah. Terus gurunya memberikan tirte sama nata pembersihan ya anak-anak ya. Dari sekian yang ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti? Ada yang bertanya? Nggak ada ya, berarti sudah mengerti. Kenapa harus diberikan pembersihan? Ada yang tahu? Iya, pinter sekali ya anak-anak. Kenapa harus diberikan pembersihan? Supaya dia itu senang bersekolah di tempat sekolahnya. Karena semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan ya. Terus gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, ini apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Baiklah anak-anak, kalau Anda gak ada yang tahu, ini ada seorang anak sekolah, seorang perempuan. Terus di depannya ada sebuah janur, ada yang meja jahitan ya. Nah, ini meja jahitan kerjasama. Dalam Tatwa Masih itu kerjasama adalah yang baik ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dari ketiga yang ibu sampaikan, gambar yang ketiga, ini gambar yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ada yang belum mengerti? Diulangi lagi? Baiklah anak-anak, ibu akan ulangi ya. Gambar yang ke-1 adalah ini ada seorang anak muda memberikan sesuatu kepada orang tua. Terus gambar yang ketiga ini anak-anak, ada ini anak laki, anak perempuan. Ini ada bangku kosong, terus anak muda mempersilahkan
orang tua duduk untuk di bangku kosong. Terus gambar yang ketiga ini adalah seorang ibu membantu menyeberangkan anak kecil karena dia tidak berani menyeberang sendiri di jalan raya. Terus gambar yang ketiga ini seorang anak muda membantu orang yang sedang kesusahan untuk mengangkat barangnya. Ini gambar yang sebelah. Ini gambar yang ketiga. Ini ada seorang ibu yang pakai kebaya. Ada anak kecil perempuan pakai baju olahraga. Bentar ya, ibu perbaiki dulu gambarnya biar bagus. Ini ada orang tua yang mengantar anaknya. Ada sebuah bantuan pembersihan. Ini seorang guru menatapkan anak muridnya. Dia tertawa karena senang menerima pembersihan. Kenapa harus diberikan pembersihan anak-anak? Ada yang tahu? Ya, supaya dia di sekolah itu senang bersekolah di sana. Apa yang disampaikan oleh gurunya, pelajaran yang disampaikan oleh gurunya bisa diterima dengan baik dan dapat dilakukan di rumah. Tatwa Masi ini adalah berhubungan dengan etika atau susila. Ini gambar yang ketiga. Ini ada seorang anak perempuan pakai seragam baju olahraga, terus di depannya ada janur dan dia senang selalu dan juga mengajak adiknya. Ini adalah kerjasama yang baik karena di dalam Tatwa Masi itu selalu diutamakan kerjasama yang baik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dari ketiga yang ibu sampaikan, anak-anak silahkan sekarang ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 terdiri dari 2 orang. Dan kelompok 2 terdiri dari 2 orang. Dan kelompok 3 terdiri dari 2 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terdiri dari 3 orang. 3 kelompok. 1 kelompok terdiri dari 2 orang. Dan silahkan baca buku paket agamanya. Dibuka yang judulnya Tatwa Masi. Silakan anak-anak baca di sana, ada judulnya Tatwa Masi. Silakan cari di sana. Sudah ibu kirim tugas lewat LKPD-nya. Langsung nanti ibu periksa. Ibu ambil nanti ke rumah anak masing-masing ya. Ya, ibu kasih waktu 15 menit. Silakan bekerja sama yang baik. Tidak ada yang ribut ya. Harus kerjasama yang baik, yang semangat. Biar nilainya bagus. Ayo, tidak ada yang gangguin temennya. Adiknya dulu dijauhin ya, nggak boleh ganggu kakaknya. Ayo, sambil kita mengerjakan apa yang ibu tadi kasih, yaitu untuk membaca buku paketnya. Ayo kita nyanyi biar semangat. Nyanyi apa anak-anak? Sayur nara ya. Sayur nara sampai berjumpa pula. Sayur nara sampai berjumpa pula. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Sudah anak-anak? Sudah ya bacanya ya? Ya sudah. Terus dalam Tatwa Masi itu kita dapat apa yang tadi dapat dicermati anak-anak dalam judul Tatwa Masi itu? Oh iya bagus, karena dalam Tatwa Masi itu ada sekarang ibu akan kasih tugas ya anak-anak ya. Ibu kasih tugas bentar ya. Kasih tugas kelompok yang 1
Ibu kasih tugas. Apa arti dari tatwamasi? Nah, silakan dicatat ya. Apa arti dari tatwamasi? Tadi kan udah disuruh anak-anak membaca buku paketnya. Silakan dicatat soalnya. Apa arti dari tatwamasi? Terus kelompok yang kedua adalah berikanlah contoh-contoh tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah diulang? Berikanlah contoh-contoh tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kelompok yang ketiga, ajaran tatwamasi mengajarkan kita untuk saling. Ajaran tatwamasi mengajarkan kita untuk saling titik-titik. Ayo silakan kerjakan setiap kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan Ibu kasih waktunya 15 menit. Ya anak-anak ya, Ibu kasih waktunya 15 menit. Ingat ya. Silakan anak-anak cari jawabannya di buku paket. Silakan cari jawabannya di buku paket ya. Ayo. Tatwamasi adalah, tadi udah Ibu singgung sedikit. Sekarang silakan anak-anak buka buku paketnya. Sudah? Belum? Oh ya, silakan dilanjut anak-anak. Silakan. Sudah? Oh ya, sudah. Baiklah anak-anak, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 apa tadi pertanyaannya? Apa arti dari tatwamasi? Ayo, siapa yang jawab? Kelompok 1. Ayo ketuanya ditunjuk. Kelompok 1, ayo. Siapa yang menjawab? Apa arti dari tatwamasi? Oh ya, tatwamasi adalah, ayo dijawab. Kelompok 1, siapa yang ditunjuk temannya? Silakan dijawab ya. Ia adalah kamu. Ya, pintar. Ia adalah kamu. Ia adalah kamu. Pintar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2, berikan contoh-contoh tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, berikan contoh-contoh tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah Ibu singgung nih. Di sini ya. Sini ya. Nih udah Ibu singgung tadi ya. Di sini ya. Ayo buka buku paketnya. Ayo sudah? Ya, sudah bisa? Ya, pintar. Yang pertama, menolong orang yang sedang menyeberang di jalan raya. Terus yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Itu terserah barang, terserah uang, terserah pakaian, karena dia mungkin kena bencana alam ya, kita berikan pakaian karena dia membutuhkannya. Terus yang ketiga, contohnya yang ketiga, memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkannya, seperti orang tua, karena kita lebih muda, kita silakan berdiri dan memberikan tempat duduk kepada orang tua. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk kelompok yang kedua ya. Terus pertanyaan yang ketiga, kelompok yang ketiga, ajaran tatwamasi mengajarkan kita untuk saling, ayo, saling menyayangi. Pintar. Kelompok yang kedua, pintar ya. Ya. Baiklah ya anak-anak. Dari tadi pertanyaan Ibu, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Tidak ada ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan. Sekarang Ibu akan menyimpulkan ya.
Memahami tatwamasi. Tatwamasi adalah ajaran moral yang bernapaskan agama Hindu. Tatwamasi itu adalah yang bersifat etika, yang ada hubungannya etika, yaitu tingkah laku. Bagaimana kita bertingkah laku dengan orang yang lebih tua, harus saling menghormati ya. Kalau kita diberikan sesuatu, kita harus bilang apa anak-anak? Terima kasih ya, pinter, terima kasih ya. Terus bagaimana kalau kita diminta, umpama ini Bu kasih contoh, kita mempunyai uang cuma 500, terus ada orang yang membutuhkan, seorang nenek-nenek, dia tidak makan selama 3 hari, terus dia minta, aku belum makan 3 hari. Apa yang anak-anak lakukan? Apakah memberikan uang yang anak-anak punya, atau anak-anak cuma diam? Oh ya, pinter. Memberikan uang karena dia sangat membutuhkannya ya. Ya. Tatwamasi berasal dari kata tatwam. Tat artinya iya, tatwam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi kata tatwamasi artinya ia adalah kamu sebagai makhluk hidup yang memiliki keterbatasan. Sangatlah berat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang dimotivasi oleh keinginan. Karena manusia itu memiliki keinginan yang banyak. Sudah mempunyai satu mobil, pingin lagi mobil yang satu. Sudah mempunyai baju, pingin baju yang berbeda. Kan begitu, itulah manusia. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk berbagi kepada orang yang membutuhkannya. Disinilah manusia itu perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan. Dengan mengenal dan memahami ajaran tatwamasi, manusia akan merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini kita hendaknya selalu saling tolong-menolong, merasa senasib dan sepenanggungan dengan orang lain. Kenapa harus dibilang merasa senasib dan sepenanggungan? Karena di dalam tatwamasi yang Ibu sampaikan tadi itu, ketiga gambar ini, yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ini adalah saling menyayangi, saling kerjasama yang baik, saling tolong-menolong. Makanya dalam tatwamasi tidak diajarkan harus menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri sendiri. Ya kan anak-anak? Ya, masih semangat? Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak. Ya. Baiklah, akan Ibu lanjutkan. Konsep tatwamasi dalam cerita Ityasa. Ajaran tatwamasi di samping mengajarkan tentang jiwa kesusilaan, tatwamasi ini juga merupakan dasar dari susila Hindu. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan dharma. Ajaran susila ini bertujuan untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup yang lainnya yang diciptakan oleh Sang Yang Widiwasa. Karena semua yang ada di dunia ini, Tuhanlah atau itu Sang Yang Widilah yang menciptakannya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Iya, masih semangat. Ibu lanjutkan ya. Ya, baiklah. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Terus duduk yang benar. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh berdiri duduk. Pokoknya duduk yang baik, tangannya ditaruh di meja ya. Dalam hidup untuk mewujudkan kereta Jagahita atau menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan, perlu didasari atas konsepsi tatwamasi yang mengisyaratkan pentingnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kenapa dikatakan terbentuk
kehidupan yang sejahtera, karena di dalam kehidupan kita harus saling menghargai, saling menolong, harus saling menyayangi. Tadi udah Ibu ceritakan yang ini. Yang ketiga ya, gambar yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Siapa yang bisa memberikan? Yang ini gambar apa? Yang ini gambar apa? Ada anak-anak? Ada yang mau maju? Nggak ada? Apa Ibu ulangi lagi? Nggak usah ya, nggak usah diulang ya. Anak-anak udah ngerti, udah dicatat, udah diambil bukunya tadi waktu pertama. Udah suruh nyatat, yang penting-penting silakan dicatat. Nanti akan Ibu berikan PR, silakan dijawab. Nanti akan PR-nya Ibu ambil ke rumahnya ya, dijawab tulisannya yang rapi. Dan ingat LKPD-nya diisi dengan baik. Masih Ibu ingin lanjutkan ya anak-anak? Masih tenang duduknya? Ya masih. Ada yang ingin nyanyi? Oh tidak ada yang ingin nyanyi ya. Duduk yang benar, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari ke sana kemari ya. Baiklah, akan Ibu lanjutkan. Agama Hindu mengajarkan bahwa adanya sifat tenggang rasa dan sikap kebersamaan itu disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah sama. Sikap tenggang rasa hidup bersama, saling tolong-menolong, saling memberi dan menerima adalah merupakan pengalaman sikap toleransi dalam agama Hindu. Sikap tenggang rasa hidup bersama, saling tolong-menolong dan saling memberi dan menerima tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Kenapa kita memberikan sesuatu tidak terbatas kepada orang yang tertentu? Kalau kita memberikan sesuatu, kita tidak boleh memandang dia dari mana, dia pangkatnya apa, dari mana asalnya, kedudukannya apa. Pokoknya kita berikan kalau dia memerlukan atau membutuhkannya, tanpa meminta imbalan dari seseorang yang kita berikan. Harus kita berikan dengan tulus ikhlas dari hati yang paling dalam. Kalau kita memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas, semua yang kita berikan akan lebih kita dapatkan dari itu Sang Yang Widi Wasa. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Ya, luar biasa. Ibu kasih 3 jempol ya. Nih, semuanya duduk dengan tenang. Terima kasih ya anak-anak. Pada hari ini anak-anak sudah duduk dengan tenang, tangannya di atas meja, tidak ada yang lari ke sana kemari. Biasanya kalau ibu mengajar di kelas itu kan ada yang di pojok, ada yang di sana ya. Sekarang anak-anak udah pinter, udah gede, udah dibimbing sama orang tuanya. Walaupun kita belajar lewat jarak jauh ya, anak-anak harus ingat jaga kesehatan dan duduk dengan rapi, dengarkan apa yang dibilang sama orang tua, dengarkan nasihat orang tua, selalu kasihan orang tuanya ya. Selain untuk membimbing anak-anak, dia juga mencari nafkah untuk keperluan anak-anak sendiri ya. Baiklah anak-anak, ibu akan lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulan yang tadi ya, ibu tambahkan sedikit. Bila diri kita sendiri tidak merasa senang disakiti, yang ibu tadi sudah sampaikan contohnya ya, apa bedanya dengan orang lain? Nah, kalau kita tidak ingin disakiti, maka jangan nyakitin orang lain ya. Maka dari itu, janganlah sekali-kali menyakiti hati orang lain, dan sebaiknya bantulah orang lain sedapat mungkin. Kamu membantunya karena sebenarnya semua tindakan kita juga untuk kita sendiri. Bila dihayati dan diamalkan dengan baik, maka akan terwujud suatu kerukunan. Apabila kita diamalkan satwa mati yang ibu sampaikan tadi, maka ibu percaya dalam menjalankan hidup ini kita akan hidup senang dalam keluarga damai, dimanapun kita berada senang. Tidak memandang siapa dia orang kaya, siapa dia cantik, dari mana asalnya, pokoknya kita pandang sama. Seperti juga Tuhan,
Semua yang di hadapan Tuhan itu sama derajatnya ya, tidak ada yang kaya, tidak ada yang cantik. Dan sekarang Ibu lanjutkan lagi. Ajaran Tatua Masih sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita, karena dengan menjalankan ajaran Tatua Masih, kita akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi. Anak dan keturunan kita akan selamat hidupnya. Ajaran Tatua Masih mengajak setiap orang penganut agama untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Seorang bila meyakini orang lain, sebenarnya ia telah bertindak menyakiti orang, menyiksa diri sendiri. Nah, kalau orang lain dia menyakiti orang lain, berarti dia menyakiti dirinya sendiri. Begitu juga kalau kita punya binatang, yaitu anjing, yaitu apa ya, kucing, harus kita sayangi, tidak boleh sakiti. Kalau kita makan, kita beri juga makan. Kalau kita makan 3 kali, dia binatang juga kita kasih makan 3 kali. Kan begitu ya anak-anak? Siapa yang punya anjing di rumah? Oh, semua katanya punya anjing di rumah ya. Apakah anak-anak sayang sama anjingnya? Sayang ya. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akan lanjutkan lagi. Maka sesungguhnya dirinya sendiri yang ikut merasa kebahagiaan. Nah, kalau kita menjalankan kebaikan, kesusilaan, Tatua Masih yang tadi Ibu sampaikan ini, ketiga gambar tadi itu, yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, kalau anak-anak jalankan dalam kehidupan sehari-hari, Ibu percaya anak-anak akan hidup senang, hidup bahagia selalu, dan senang dan disayangi sama siapapun, tidak berbeda, baik itu orang tua, kakak, adik ya. Kita harus saling menyayangi. Bagaimana anak-anak bisa diterima pelajaran pada hari ini yang Ibu sampaikan? Oh iya, bisa katanya ya. Terima kasih anak-anak. Dan dengan demikian kesimpulan yang Ibu sampaikan pada hari ini Ibu cukupkan. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf ya anak-anak. Ingat ya anak-anak, jaga kesehatan dan dengarkan apa yang dibilang sama orang tuanya. Gak boleh nakal, selalu diam di rumah, ingat cuci tangan, pakai sabun, kalau keluar rumah pakailah masker. Demikianlah anak-anak yang Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.